Satu, anak kecil. Dua, orang gila. Tiga, orang sakit. Empat, orang tua. Lima, hamil. Enam, menyusui. Tujuh, haid. Delapan, nifas. Sembilan, musafir. Gampang ya? Gampang. Kan gampang ya? Enggak sulit. Satu, anak kecil. Dua, orang gila. Tiga, orang sakit. Empat, orang tua. Lima, hamil dulu. Enam, menyusui. Tujuh, haid. Delapan, nifas. Sembilan, musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, subuh kali ini kita ditakdirkan bisa mengaji kembali. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini bisa puasa terakhir. Jangan terburu-buru hari raya. Masih di apa namanya, diteropong masih. Yang penting THR-nya dulu ya. Masih hafal rukunnya sholat masih hafal? Supe. Rukunnya sholat ada berapa? 13. Dengan tumaninanya ada 17. Masih hafal? Ibu-ibu biasanya apa ibu-ibu? Yang pertama niat, yang kedua, yang ketiga suratul Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan tahiyat akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 sholawat, yang ke-11 salam, yang ke-13 tartib. Pinter gitu. Cuma lupa tapi kan sudah dikerjakan. Masa habis ruku langsung sujud dan boten habis ruku i'tidal. Nanti ada 4 tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam tahiyat. Ada berapa semua? 17. Kalau tahiyat awal itu termasuk rukun apa boten? Tahiyat awal selain subuh, maghrib ada tahiyat awal gitu. Rukun apa boten? Ada yang boten, ada yang gitu. Tahiyat awal kan zuhur, asar, maghrib, isya. Tahiyat awalnya itu rukun apa boten? Jadi kalau ada orang ketika rakaat kedua sujud yang terakhir kemudian langsung berdiri, duduk lagi atau langsung lanjutkan? Lupa nggak tahiyat awal, lanjutkan gitu.
Jangan duduk. Paham gak? Terus yang kemarin 9 orang yang apa kemarin? 9 lubang. Waduh, ada 9 lubang barang. Yang wajib berpuasa, yang membatalkan puasa, gitu. 9 hal yang membatalkan puasa, betul nggak? Ada berapa kemarin yang membatalkan puasa? Ada 9. Ini lupa ini. Yang pertama memasukkan. Kenapa? Sesuatu kepada 5 lubang. Di antaranya 5 lubang itu 1 mulut, 2 hidung, 3 4 kemaluan, 5 tubuh. Pinter gitu. Yang kedua muntah yang disengaja. Yang ketiga langsung nifas. Yang ketiga lupa pun yang ketiga berhubungan. Yang keempat mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima jangan diloncati, hilang, bukan hilang uang, hilang akal. Yang keenam haid. Yang ketujuh nifas. Yang kedelapan melahirkan. Yang kesembilan murtad. Apa? Jangan sampai lupa. Cuma 9 kok. Kemudian sekarang yang tidak wajib puasa juga ada 9. Yang pertama anak kecil. Yang kedua orang gila. Yang ketiga sakit. Yang keempat orang tua. Yang kelima terakhir musafir. Yang kelima menyusui. Yang keenam hamil dulu ya, hamil menyusui. Yang ketujuh haid. Yang kedelapan nifas. Yang kesembilan musafir. Gampang gitu? Gampang. Berdoa sama Allah, ya Allah hafid, ya Allah hafidni. Ya hafidni. 1 anak kecil. 2 orang gila. 3 orang sakit. 4 orang tua. 5 hamil. 6 menyusui. 7 haid. 8 nifas. 9 musafir. Gampang gitu? Gampang. Kan gampang enggak sulit. 1 anak kecil. 2 orang gila. 3 orang sakit. 4 orang tua. 5 hamil dulu. 6 menyusui. 7 haid. 8 nifas. 9 musafir. Bapak paham Bu?
Dilanjut apa? Boten nih. Kalau sudah apa? Nggih, yang pertama anak kecil sebelum balik belum wajib berpuasa. Anak kecil ini dulu. Di sini ada anak kecil. Nih, umur berapa deh? 8. Berarti kecil ya masih ya. Berarti belum wajib. Nggih. Bocil. Terus yang wajib itu anak kecil yang sudah, kalau laki-laki yang sudah mimpi basah. Terus yang kedua, kalau tidak mimpi basah sampai umur 15 tahun. Jadi anak kecil itu kalau umur 9 masih belum mimpi basah, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 tidak mimpi basah, baru ke umur 15 dia wajib berpuasa, balik karena umurnya. Kalau umur 9 sudah mimpi basah, itu sudah balik. Pak Didi udah mimpi basah? Oh. Paham nggih? Kalau anak cewek tandanya sama, cuma ketambahan haid. Sama juga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 belum haid atau belum pernah mimpi basah. Pas umur 15 dia balik karena umurnya. Jadi wajib sudah berpuasa. Bedanya itu toh. Jadi umur 9 sudah mimpi basah. Ini belum, kalau masih bocil umur 8 belum. Nanti umur 9. Umur 9 kalau sudah lihat kakak tingkatnya kok ganteng, nah itu sudah mulai ini. Kalau cewek, kalau cowok, kalau pas lihat lawan jenisnya kok ayu, nah itu sudah biasanya sudah mulai. Orang-orang basah. Membedakan basahnya pipis sama basahnya keluar mani bisa gitu. Kalau mimpi pipis ya mimpi pipis terus merem-merem basah gitu. Tapi kalau mimpi keluar mani enak gitu ya, ada enak-enaknya gitu kan. Terus baunya agak anjir gitu. Enak memang gitu. Makanya besok di Yaumil Qiyamah itu, di dalam surga itu yang dilambangkan yang enak-enak itu. Makanya ada bidadari. Bidadari itu nggak ada yang nggak perawan terus bidadari itu. Yang dicari sekarang yang janda. Padahal yang masih perawan banyak. Memang janda itu lebih di depan. Yang perawan ketinggalan. Terus yang kedua orang gila. Jadi orang gila itu nggak wajib puasa. Orang gila itu nggak wajib puasa. Walaupun dia hanya gilanya depresi 1 saat saja, misalkan cuma setengah menit. Gila sudah tangting, tetap dia tuh nggak wajib puasa. Apalagi memang ada faktor keturunan orang gila. Tapi bukan gila jabatan, bukan gila harta, bukan gila wanita, tapi memang gila akalnya memang gila. Orang gila ini ada kelebihannya. Kalau memang dia itu gila mulai dari kecil sampai dia itu meninggal memang gila, sudah tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodoknya. Nanti di Yaumil Qiyamah dia masuk surga. Enak gitu.
Terus Jamaah Nur Jawahir bertanya, gimana caranya supaya tidak wajib berpuasa, tidak wajib mengqadha, terus besok masuk surga? Ya jadi orang gila. Jadi enak jadi orang gila. Makanya jangan iri sama orang gila. Orang gila itu nggak pernah sakit, orang gila itu sehat tuh. Padahal tidurnya di emperan, makannya nggak higienis. Kenapa orang gila itu kok sehat tuh? Karena akalnya happy. Akalnya bahagia tuh. Ada musik dikit, joget dia. Jadi kalau jenengan ingin sehat, sebetulnya nggak boleh sedih. Harus bahagia terus supaya nggak sakit. Tiru orang gila. happy toh, nggak pernah mikirin kayak bapak-bapaknya, nggak pernah mikirin belanja, nggak pernah. Angsuran. Itu yang membuat sakit, darah tinggi. Angsuran sekarang apalagi ada program baru, pinjol, pinjaman online, moro-moro ditagih ke rumahnya. Itu yang membuat sakitnya, darahnya naik, pusing. Apalagi nagihnya pas mau bulan Ramadan, mau hari raya, repot. Baju aja masih belum beli, ditagih, waduh stres tuh, nggak poso, wis muring-muring wis. Ya, macam gila, wah apa? Terus yang ketiga, orang sakit nggak boleh dipaksa, terutama sudah divonis oleh dokter, jenengan nggak boleh puasa, jenengan sakit emah misalkan, nggak boleh puasa, jangan puasa. Kalau sudah dokter, kalau sudah ahlinya yang menyarankan nggak boleh puasa. Banyak kok yang sakit emah terus puasa terus sembuh, iya sebagian. Ini kalau dengan tambah parah terus koid, yang disalahkan malah ustadznya. Nanti ustadznya bilang puasa nanti penyakitnya sembuh, koid terus disalahkan, repot menjadi ustadz memang. Terus yang keempat, orang tua yang sudah umur 60 ke atas boleh tidak puasa. Boleh. Ada yang umur 60. Disampaikan ini ya, ilmu ini disampaikan. Karena apa? Ada orang yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun, pedih. Tak kalah puasa itu loh, pedih. Nggak tahu dia ambil sopo, pedih ambil anak, pedih ambil uang, pedih ambil gak uti sampai pangeran. Kalau sudah tua itu nggak wajib puasa, kecuali dia masih sehat. Tapi kalau udah tua, udah sakit-sakitan karena wedi nggak punya ilmunya, terus daripada dosa eman nih, 1 tahun sekali nih, posai malah tambah membuat parah penyakitnya atau membuat dia itu tersiksa, dosa malah. Makanya nggak wajib puasa. Nanti dibahas masalah fidyah. Terus yang kelima, orang yang hamil. Orang hamil itu butuh nutrisi yang banyak, vitamin yang banyak agar janinnya sehat. Terus menyusui, sama, kasihan bayinya. Kalau bapaknya nggak masalah, bayinya. Kalau menyusui bapaknya nggak boleh, kasihan bayi. Terus yang ke-7 haid, yang ke-8 nifas,
yang kesembilan musafir. Musafir itu minimal 83, 85, pokoknya 80 ke atas. Itu dikatakan musafir. Boleh tidak puasa. Tapi kalau kuat, monggo udah lewat 85 kilo, mungkin enggak masalah. Tapi kalau kuat, teruskan. Kalau saya nggak kuat, saya itu nggak kuat. Apalagi jalannya kemarin tuh undangannya itu makadam buat perih. Di pelosok lagi gitu kan. Boleh tidak puasa. Syukur-syukur pas musafirnya itu sebelum subuh, pas waktu sahur atau sebelum sahur, baru mau ke arah mana, misalkan mau ke arah Madura kalau sudah nyampe Bangkalan sudah 90 kilo kalau dari Malang. Niatnya memang ke Bangkalan, tapi tak kala sudah melewati Singosari, Lawang, itu sudah boleh makan. Namun kalau berangkatnya setelah subuh jam 6, jam 7 ke arah Madura juga, ke arah Bangkalan juga, nggak boleh makan nyampe Singosari, Lawang nggak boleh. Bolehnya nanti setelah melebihi 80 kilo. Ngoten bedanya gitu. Tergantung waktunya. Kalau waktunya berangkat pas sahur atau sebelum sahur, melewati satu kabupaten itu sudah boleh buka, nggak dosa. Namun kalau berangkatnya setelah subuh jam 5, jam 6, terus jenengan nyampe Lawang makan, dosa. Dosa. Kecuali jenengan sudah nyampe Bangkalan atau sudah lewati kota Bangkalan mau masuk Sampang, jenengan makan boleh. Kalau sudah nggak kuat. Ada pertanyaan dari 9 orang yang nggak wajib puasa. Yang musafir itu yang belum 80 kilo kondisi macet atau gimana? Kondisi macet. Ya, belum sampai 80 kilo. Dredeg sudah gitu ya. Dredeg sudah. Itu masuk dalam kategori apa? Darurat nih. Boleh ketimbang mati. Apapun darurat itu boleh. Macet. Lewat mana itu macetnya? Ke Bangkalan lewat mana macetnya? Lewat bawah. Tak lewat tol gitu. Jadi dari 9 orang yang tidak wajib puasa ini, yang anak kecil itu tidak wajib mengkodok, karena masih kecil. Terus kalau jenengan mendidik anaknya mulai dari umur 6 tahun, 5 tahun sekalipun, nanti puasa duhur sudah berbuka, nanti lanjut lagi maghrib buka puasa lagi. Dilatih anak itu jenengan dapat pahala. Terus nanti umur 7 tahun sehari puasa full misalkan, atau 8 tahun sehari puasa full, besoknya puasa beduk lagi. Pokoknya anak kecil nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa dosa. Namun kalau diajari, itu yang dapat pahala. Nduk nggak apa-apa, nduk. Nanti jam 12 makan, berbuka, boleh. Adzannya sama kok, nduk. Adzan duhur dulu sama maghrib kan sama. Yang beda kan subuh toh. Nanti bapak-bapaknya nggak boleh ikut-ikutan. Kata Ustaz sama kok. Adzannya sama kok. Antara duhur sama maghrib terus buka, nggak boleh. Khusus anak kecil. Anak kecil boleh diajari sampai jam 12, terus nanti lanjut lagi sampai maghrib. Terus nanti umur 9, 10 sudah mulai
diselangi satu puasa full, satu hari puasa full, besoknya puasa bedu, ngoten, untuk ngajari anak, mentarbiyah anak seperti itu. Jadi nggak boleh, ayo eman atau diiming-imingi. Nanti kalau puasanya full, tak belikan sepeda, nggak boleh, bahaya. Itu namanya memaksa. Dikasih hadiah pun memaksa, nggak boleh. Kecuali anaknya itu betul-betul kuat, dipersilakan dengan kasih hadiah, semangat malah. Paham Jadi nggak boleh dipaksa anak kecil itu dosa, orang tuanya yang dosa. Nggak ngajari juga orang tuanya berdosa. Terus bagi anak kecil juga yang sudah umur 9-10 sudah disampaikan kemarin untuk supaya belajar pisah dengan orang tuanya, terutama yang cewek, diajari pisah. Makanya jenengan kalau sudah memplanning punya anak 2, berarti kamarnya harus sudah ada di 3. Kalau jenengan memplanning anaknya 5, berarti rumahnya harus punya 6 kamar. Paham Terus yang sudah berhitan makanya Ustaz. Hitan? Ya, yang masih kecil kan masih kecil itu kan sudah dihitan gitu biasanya. Itu ribu Ustaz. Kan apakah masuk balik atau? Boten, ada sekarang itu alat yang canggih, baru lahir sudah langsung dihitan. Masih bayi baru lahir sudah langsung dihitan. Jadi nggak sakit besok kalau sudah kelas SD. Jadi balik itu ukurannya bukan hitan. Balik itu bukan hitan ukurannya. Banyak sekarang mu'alaf baru dihitan. Mu'alaf itu loh, umur udah 50 palot itunya. Dagingnya alot. Kalau istuwek kan alot ayam itu kalau dimasak ayamnya udah tua itu alot. Terus yang itu iya sekarang tambah canggih. Yang kedua, orang gila nggak wajib mengkotor. Ada kejadian kemarin itu anak kecil nggak puasa, masih kelas 2 SD, berarti umur 8 tahun, belum balik, tidak puasa karena sakit. Kuat anaknya, full 1 bulan, cuma 1 kali nggak puasa karena demam. Terus sama neneknya, dia kan tinggal sama neneknya dipasrahkan ke saya. Ini saya bayar fidyah untuk siapa? Cucu saya. Ini kan makanya ilmu ini harus disebarkan. Jenengan kan sudah paham, semoga Allah memahamkan kita. Jadi jenengan nanti ilmunya ini yang namanya ilmu bermanfaat ini, tatkala ilmu ini disampaikan, jenengan paham, kemudian jenengan lakukan, kemudian jenengan sebarkan, itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang membuat estafet pahala sampai kita sudah mati pun kita masih mendapatkan pahala dari ilmu manfaat. Jadi jenengan dulu yang paham. Kalau jenengan nggak paham, jangan wani-wanio maca ustaz. Katanya repot nanti. Paham Jadi masa anak kecil bayar fidyah? Padahal nggak wajib mengkotor. Terus orang gila juga tatkala sembuh pun dia itu tidak wajib mengkotor, apalagi bayar fidyah. Sudah 2, 3. Orang sakit, orang lihat dulu sakitnya. Kalau cuma sakit paru, nggak ada alasan kalau tidak puasa. Sakit jerawat, nggak ada alasan untuk tidak puasa. Nah, orang sakit pun kalau memang
divonis sama dokter penyakitnya ini tidak akan sembuh, divonisnya apa penyakit apa yang nggak sembuh? Misalkan, waduh kalau kanker, waduh kok jantung cepat mati apa? Serem-serem jamaah sini. sakit terus divonis sama dokter ini nggak akan sembuh jenengan ini. Misalkan sekarang yang lagi marak itu namanya penyakit lupus. Hati-hati dengan lupus ya. Penyakit lupus itu tandanya ada warna hitam di muka seperti kupu-kupu. Terus ada apanya, sayapnya, sayap, buntut. Jadi hitam ini. Bukan karena kosmetik, bukan karena skincare, tapi memang lupus itu tandanya seperti kupu-kupu ada di wajah, emplek. Itu sakitnya sama seperti kena air. Yang diserang adalah tulang, persendian, sumsum, lemes, kadang nggak bisa jalan, mirip sudah. Nah, misalkan sudah divonis seperti itu oleh dokter, padahal jenengan masih umur 40 tahun, 50 tahun, itu jenengan tidak apa? Tidak wajib mengkodok, namun bayar fidyah. Sekarang aja jenengan masih separuh jalan, misalkan sudah nggak kuat, apalagi lupus itu luar biasa. Makanya kita berdoa semoga dijauhkan dari penyakit. Amin. Barokahnya Ramadan semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Kalau lupus itu ya mirip sama AIDS ya, sama AIDS mirip pol. Saya pernah menangani kayak tabib aja. Alhamdulillah sembuh tapi. Saya ambilkan air dari mana itu? Lawang. Saya pas ada petunjuk ngoten. Itu loh di lawang mana? Loh, ternyata ada sumber namanya sumber waras di lawang ini loh. Tapi saya ngambilnya itu jam 11:30 malam. Saya ke sana, wasilah dulu, tawasul dulu. Kok ada suara, memang obatnya kan. Saya kasihkan itu. Sekarang Bunyai itu yang sakit, keturunan Mbah Kona Holil Bangka, sembuh. Namanya Bunyai Rauta. Lupusnya hilang, nggak ada lagi hitam di sini. Tapi umurnya udah sepuh, udah umur 70-an. Itu tidak wajib mengkodok, namun bayar fidyah. Kalau kita cuma sakit demam tok 1 hari, kita wajib mengkodok, tidak wajib bayar fidyah. Masih sehat tok. Terus yang keempat, orang tua, orang yang sudah umur 60 ke atas, 60, 70, 80, jangan ditakut-takutin. Solo, kalau memang sudah nggak mampu, ketimbang nyolong-nyolong minum ke jeding kamar mandi, mending dikasih tahu ilmunya. Kalau jenengan nggak mampu Bu, nggak apa-apa, nggak wajib puasa, namun bayar fidyah. Karena sama seperti orang yang sakit tadi. Orang sakit tadi kalau sudah ditentukan sama dokter dia nggak akan sembuh, sama seperti orang tua, nggak akan kembali ke muda lagi. Masa orang tua kembali ke muda lagi? Ada laki-laki kembali ke muda lagi itu apa namanya? Puber itu. Laki-laki udah tua itu loh, terus macam nomane dulu. Cari apa itu? Cari istri. Jadi kalau sudah tua tidak wajib mengkodok, namun wajib bayar fidyah. 4, 5 apa tadi? Hamil. Nah ini hamil, hati-hati yang hamil, ibu-ibu terutama. Bapak-bapak boleh punya ilmu ini, karena apa? Nanti punya istrinya takutnya pas keadaan hamil. Kalau hamil, biasanya kalau hamil muda itu sering mual. Kok tahu mas?
Loh, Pengalaman. loh, pengalaman masih muda kok, ah? Oh, pengalaman, Denny. Oh gitu ya, ada saudaranya misalkan lagi hamil muda, biasanya tuh apa itu mual-mual, gitu. Terus cari yang kecut-kecut, gitu. Boleh dia tidak puasa, namun kalau alasannya atas nama dirinya, saya tidak puasa karena saya lemes misalkan, atau karena saya mual, itu boleh. Namun nanti dia itu wajib bayar, wajib mengkodok saja. Namun kalau alasannya janinnya, kata dokter, saya itu nggak boleh puasa, takut janinnya lemah misalkan. Nah, itu wajib bayar fidyah dan wajib mengkodok. Kecuali tadi alasannya tadi, saya tidak puasa karena takut janin saya itu lemah dan saya juga lemah. Itu nggak bayar fidyah, namun mengkodok saja. Nggak ribet ya. Kalau masih ada alasan dirinya, itu wajib mengkodok. Namun kalau alasan janinnya atau kalau sudah melahirkan alasan bayinya, itu dia itu mengkodok dan bayar fidyah. Namun tatkala menyusui dia itu alasannya dirinya, aku kalau diempeng terus ini sama anakku nanti aku lemes ini, aku nggak puasa karena aku, bukan karena kasihan bayinya, itu mengkodok. Kalau dia itu nggak puasa karena kasihan sama bayinya, kasihan bayiku nanti, takut bayiku kekurangan isi susu apa gitu, ngelak apa gitu kan, karena susuku nanti nggak ada isinya misalkan. Kalau alasan bayinya, dia berarti mengkodok dan bayar fidyah. Namun kalau alasannya dua, karena anaknya takut kekurangan nutrisi dan dia takut lemes, kalau masih ada dirinya, berarti dia hanya membayar salah, mengkodok saja. Pokoknya kalau ada alasan dirinya, mengkodok. Namun kalau alasan janinnya atau bayinya, itu baru mengkodok dan bayar fidyah. Paham gitu? Paham. Pokoknya kalau ada dirinya, takutnya aku lemes, takutnya aku nanti itu mengkodok saja. Walaupun alasannya bayiku takut kehausan, bayiku takut kekurangan gizi, namun aku takut lemes, itu hanya wajib mengkodok. Namun kalau tidak, aku sebetulnya kuat nih, tapi karena bayiku takut kelaparan, takut kekurangan nutrisi, makanya aku nggak puasa. Itu mengkodok dan bayar fidyah. Terus haid memang haram, memang kalau kurang 5 menit mau berbuka, moro-moro nongol, moro-moro datang bulan, nggak masalah, jenengan tetap mendapatkan pahala puasa. Nggak boleh diteruskan. Aku tak niat terus, nggak boleh, haram, harus berbuka. Sama juga nifas. Yang terakhir musafir sudah dijelaskan tadi. Musafir sudah dijelaskan bahwasanya kalau berangkatnya sebelum fajar shodiq, sebelum subuh, di keluar kota yang lebih dari 80 kilo, dia melewati satu kabupaten saja sudah boleh makan. Sudah boleh makan. Namun kalau musafirnya setelah subuh, sama tujuannya lebih dari 80 kilo, misalkan 90 kilo, 100 kilo, jenengan nggak boleh melewati satu kabupaten terus makan, berdosa toh, karena menentang syariat. Boleh makan nanti kalau sudah melewati 80 kilo.
Paham Gi? Ada pertanyaan? Gi? Berkaitan dengan orang tua lah, usia 87 tahun. 87? Ya. Oh. Itu ini kadang-kadang lupa lah, sebenarnya usia sakit itu kan sering-sering lupa, sering breakdown atau seperti apa, tapi berkeinginan keras untuk puasa saja. Akhirnya puasa memang sampai maghrib. Kadang-kadang kawannya asar jadi maghrib. Maka kan usia segitu kan tidak diwajibkan untuk puasa. Berkaitan dengan sholat. Nah kadang-kadang kan lupa sholat dengan kadang-kadang lupa. Itu untuk ahli anak-anaknya itu wajib untuk mengqadha sholat atau seperti apa? Sama seperti orang haid, sama seperti orang nifas. Yang ibu-ibu haid pernah haid pernah mengqadha sholat pas takalah haid? Enggak kan? Tapi kalau puasa mengqadha, sama kalau orang tua seperti itu diisbatkan ke seperti wanita yang sedang haid. Jadi tidak usah mengqadha sholatnya, namun kalau dia punya hutang puasa bisa mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Maksudnya kita sholatnya ditinggalkan orang tua, itu anaknya wajib untuk tidak, karena itu tadi dasar hukumnya seperti wanita yang sedang haid, mirip sudah seperti itu. Kalau orang tua itu mirip, jadi yang wajib diqadha hanya puasa saja. Ada orang haid mengqadha sholat, tak ada, itu haidnya 7 hari, terus dengan mengqadha seperti itu jumhur ulama. Jadi tidak memberatkan anak-anak, walaupun ada sebagian ulama disuruh mengqadha, tapi jumhur ulama itu menyamakan dengan wanita yang sedang haid. Jadi kalau wanita sedang haid, tatkala dia berpuasa gak boleh berpuasa, namun dia harus wajib mengqadha puasanya, tapi tidak mengqadha sholatnya. Untuk puasa ditinggalkan dari orang tua tadi bayar fidyah. Bayar fidyah. Ada juga kemarin kejadian itu masih muda kan, dia meninggalkan 4 hari karena demam. Terus 2 hari dia sudah mengqadha puasanya itu. 2 hari tidak sempat mengqadha, orang tuanya karena yang tahu itu bayar fidyah karena dia sudah meninggal. Ada lagi pertanyaan? Mengqadha sholat diwajibkan? Mengqadha sholat bagi laki-laki wajib. Kalau saya ngomong di sini kayak mengqadha sholat itu. Kadang orang itu disadarkan oleh Allah itu setelah umur 40 tahun. Kemudian dia itu mulai dari balik sampai 40 tahun nakal kan. Wah, kebak sholat. Terus menghitung-hitung berapa kali tak sholatnya. Ribet. Intinya boleh mengqadha sholat, tapi gimana ya? Namanya Allah itu Ghafurur Rahim ya. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya bertaubat sudah. Bertaubat gak mau mengulangi lagi sudah. Sholatnya yang anteng ke depan sudah beres. Sama seperti mu'alaf itu kan. Itu kan cuma Islam di KTP tok sebetulnya. Terus setelah dia sadar terus dibebani seperti itu, malah dia waduh, aku harus mengqadha sholatku 40 tahun gitu. Stres banget. Tambah stres dia. Ada jalannya, ada caranya sebetulnya. Tapi tidak sekarang, tak bisa dibahas sekarang. Waktunya yang mepet. Bab sholat dulu, bab puasa dulu. Monggo, bab puasa. Sekarang kok ini terakhir, kalau nggak besok ya. Sekarang kan sudah hari ke 28. 29 bisa besok hari raya atau hari ke-30
lalu lusanya hari raya. Nggih. Misalkan ada hari raya yang berbeda, nggih. Misalkan nih kan ada kemarin waktu Idul Adha nggih, tahun 2000 berapa itu, pas Covid itu. Saya khutbah di Masjid Muhammadiyah di Sengkaring itu, perumahan kiri jalan itu. Beda, memang saya kebagian yang terakhir, maksudnya sekarang misalkan ada yang hari raya, saya kebagian besoknya gitu. Jadi double. Baitul Ghaffar kalau nggak salah di situ itu. Saya pernah khutbah di situ. Itu, Bumi Asri masuk kiri nggih. Ada di Baitul Ghaffar. Saya pernah khutbah di situ Idul Adha. Sapinya 17, kambingnya 77 di situ. Terus manajemennya nggak bagus. Jadi banyak yang didum hidupnya ngoten. Saya juga kebagian satu sapi, 2 kambing saya. Tak bawakan pickup lah. Tak sembelih di pondok. Misalkan jenengan ada yang hari raya duluan nih, misalkan biasanya yang hari raya duluan itu organisasi apa ya? Misalnya ada perbedaan, nggak boleh satu dengan yang lainnya menyalahkan, berebut menang itu nggak boleh. Toh misalkan ada orang misalkan mengatakan gini ke jenengan, ibu, bapak jenengan kok puasa, haram loh puasa itu, haram loh puasa. Sekarang kan sudah hari raya gitu. Kan kalau puasa kan haram. Kalau pas hari raya kan haram puasa, Terus jenengan jawab gimana? Aku nggak sopo. Pemerintah. Jadi jenengan kalau ada orang yang ngarung-ngarung seperti itu dia dijawab juga tuh. Jenengan kan juga punya kiai, punya ustaz gitu. Misalkan ada orang, bapak, ibu, ini kan sudah hari raya, haram loh puasa. Terus jenengan jawab gini, jawabnya itu, bapak yang terhormat gitu ya. Aduh, lucu. Ini kejadian nyata ini, kejadian nyata. Loh, jenengan ini loh belum hari raya kok sudah nggak puasa, haram juga jenengan itu. Berhari raya masih puasa gitu. Jawab. Mana sih puasa harus lagi yoyo. Dibalik aja dibalik aja. Haram loh jenengan itu hari raya karena sekarang masih puasa. Jawab ngoten nggih. Ada pertanyaan? Saya tanya, kan misal ada contoh gini, kalau orang puasa kan malamnya itu kan pasti niat puasa untuk hari esoknya, tetapi pada suatu waktu dia lupa terus kan nggak sahur, itu apa niatnya itu masih harus berpuasa atau dikodok puasanya? Niat nggak puasa? Lupa habis terawih nggak niat puasa gitu. Habis terawih nggak? Niat puasa sampai subuhnya. Itu apa masih harus puasa atau dikodok puasanya? Ini ya, niat itu bukan nawaitu somawati itu ya. Niat itu lafal niat yang sempurna itu namanya nawaitu somawati an adati fardi syahri Ramadan. Jenengan besok aku puasa besok, udah niat itu sudah. Jadi jangan ini, aku nggak niat semalam, buat alasan nanti ya. Akhirnya mokel. Tapi kalau emang lupa. Kalau makanya mas, tak kasih tahu niat itu setelah misalkan jenengan itu buko, terus ingat besok kan masih belum isya nih, besok masih kan hari ke-29 besok misalkan gitu. Gak apa-apa, itu udah niat sebetulnya. Jadi
niat itu di dalam hati gitu, bukan di lisan. Di bareng-bareng kalau habis taraweh bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim nawaitu misalkan nih, toh misalkan masnya tadi itu lupa memang lupa sungguhan, bukan karena ini memang nggak ada niatan untuk nggak puasa, memang lupa sungguhan memang ya harus dikotor. Tapi tetap puasa juga. Tetap puasa hari itu. Boleh puasa kan nggak apa-apa, pura-pura puasa. Maksudnya jangan sampai puasa kalau jenengan merokok cedul di jalan, nggak boleh. Menghormati diri kita sendiri, jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri. Orang yang nggak puasa terus memamerkan rokok di tengah jalan, sebetulnya mereka itu bukan tidak menghormati kita, bukan, mereka tidak menghormati dirinya sendiri. Jadi niat itu nggak usah ini gitu. Makanya di Imam Malik itu kalau bisa di awal Ramadan itu sudah niat 30 hari. Tapi karena kita Imam Syafi'i misalkan nggak masalah, setiap malam juga ini dikhawatirkan takut pas lupa tadi, makanya di awal Ramadan itu sudah niat langsung 1 bulan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah zakat ya? Sudah. Padahal wajib zakat itu bukan sekarang sebetulnya. Pas malam takbir. Biar enak. Rancangan untuk pembagiannya biar enak. Ada yang tahu 8 asnaf yang wajib menerima zakat? Oke. 1 fakir, miskin, amil, sabilillah, budak rikop, terus mualaf, ibnu sabil berapa? 8 tak kasih. Yang nomor 5 apa tadi? Fakir, miskin, amil, Sabil. Apa gorib itu? sing utang kurang utang. Kalau jenengan mumpung belum dibagikan zakatnya, kalau jenengan banyak utang, acung tangan. Saya itu. Ini ilmu nggih. Ilmu. Pakai sepeda ya kan? Karena ada rumahnya gedung, rumahnya bagus, tapi dia itu ditinggal suaminya, dan dia tidak punya penghasilan, anaknya masih 4, kecil-kecil. Itu wajib kita, jangan melihat rumahnya besar kok. Ya, kenapa kalau rumahnya besar? Itu peninggalan dari suaminya, kan yang mencari nafkah kan suaminya. Ada di sini seperti itu, janda-janda biasanya. Janda muda atau tua? Yang tua. Janda sini 16. 16. Dari data Ada yang baru datang. sudah ditata sama Pak. Oh, nanti taruh nanti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang punya utang nggak apa-apa, karena kesalahan besar ya kalau kita sampai salah menyalurkan, termasuk penjahat zakat, nggak boleh. Makanya harus betul-betul didata. Beda dengan BLT ya. BLT tahu ya? BLT tahu, yang penting si mampu dulur diikutkan BLT. Namun kalau zakat tidak diberikan kepada yang sudah ditentukan, zakatnya tidak sah.
Makanya jenengan sebagai amil zakat, penyalur zakat, kalau sampai amanahnya orang-orang tidak disampaikan kepada yang berhak, jenengan termasuk penjahat zakat. Hati-hati. Membudulur, bisa nggak apa-apa tak kayaknya. Nggak boleh. Kalau nggak yang 8 itu nggak boleh. Rikop kan nggak ada sekarang, yang 7 lah. Nggak boleh gitu. Nggak sah zakatnya orang itu. Waduh, jenengan dosanya itu nanggung sampai akhirat nanti. Apalagi setiap tahun memberikan zakat kepada yang bukan haknya, hak yang menerima zakat. Ayo, hati-hati kalau masalah zakat nih. Kecuali kurban, daging kurban, boleh. Yang daging kurban itu dulu tetangga boleh. Yang rata. Namun kalau zakat, apalagi zakat fitrah, dosanya ditanggung itu. Nanggung yang menyalurkan yang nggak pada tempatnya itu. Hati-hati gitu. Jadi penjahat zakat itu luar biasa sekarang. Ada orang jual rumahnya dijual, terus mendapatkan uang 1 M, atau jual tanah kena apa itu? Pelebaran jalan misalkan, dapat uang 1 M, didatangi sama orangnya, bayar zakat. Zakatnya kondi. Hati-hati nih, itu juga penjahat zakat itu. Walaupun dia punya penghasilan karena punya uang karena hasil menjual tanahnya, itu nggak wajib bayar zakat. Zakatnya kondi. Ada aturannya masing-masing gitu. Tentang zakat itu ada aturannya. Nggak boleh karena sampai kan banyak uang. Iya, kenapa? Walaupun banyak uang itu kenapa? Karena habis jual rumah, zakatnya. Zakat itu ada aturannya. Nisab sama haulnya. Kalau itu, kalau kecuali ada seorang memang profesinya jual beli rumah, boleh. Itu diambil, diparani zakatnya nggak apa-apa. Tapi kalau seorang pribadi jual rumah atau jual tanah karena pelebaran jalan atau kena tol, terus didatangi zakat, itu yang mendatangi, entah itu ustadz, entah itu siapa, itu yang dinamakan penjahat zakat. Hati-hati. Kalau mau sedekah boleh, tapi kalau zakat tak boleh. Zakat harta, masuk zakat harta, Nggak boleh, tetap ada nisabnya, tetap ada haulnya, aturannya, gitu. Nggak boleh. Baru dapat 1 hari, diparani, ini kan Ramadan, lu nggak boleh. Ya, makanya harus punya ilmunya, gitu. Takmir terutama, harus punya ilmunya nanti. Gitu. Terus juga ada orang pas malam takbiran datang ke rumah, belum disalurkan itunya, apanya? Zakatnya itu kupu. Gimana ini? Orang sini sudah nggak ada ini, cari ketumpang kemana? Gak masalah. Kan yang penting orangnya sudah bayar zakat sebelum pagi, sebelum pagi, nggak masalah. Penyalurannya kapan pun terserah. Penyalurannya itu, kalau memang di sekitar sudah selesai semua, masih ada lebihnya, misalkan ada titipan dari Jakarta atau apa gitu, lusa 3 hari nggak masalah. Yang penting yang nerima sudah mengiyakan, sudah ada ijab kabulnya. Buku kan kalau nggak punya ilmunya, buku panitianya aja buku, berarti panitianya juga nggak punya ilmunya. Padahal ustaz, buku ada kitabnya semua, gitu. Yang penting jenengan yang bayar zakat itu jangan sampai Idul Fitri gitu loh maksudnya, gitu. Malamnya maksimal. Yang menyalurkannya kan sudah diterima, sudah ijab kabul, tinggal penyalurnya monggo mau disalurkan ke Palestina boleh. Ada pertanyaan lagi?
Amil sama panitia itu apa sama? Enggak sama. Yang menerima apa hanya kan biasanya ada amil atau kalau takutnya salah di panitianya yang diberi itu seperti apa? Kemarin kan sudah dari PCNU sudah mengadakan apa namanya bayat zakat itu kan, itu kan berarti sudah jelas kalau dia sudah menjadi amil zakat. Jadi yang penting ada lembaga yang menaungi, itu sudah jadi ukuran bahwa itu sudah jelas sah sebagai amil zakat. Kalau di musola itu namanya panitia zakat. Terus panitia zakat tidak boleh mengambil zakat itu, kan boleh tadi ambil zakat kan boleh. Kalau panitia zakat nggak boleh mendapatkan jatah zakat, boleh. Ayo, banyak yang terjadi gitu gitu. Musola-musola kan, ini kan gini ada. Misal di RW07 ada beberapa masjid, musola dan hanya beberapa yang mendapatkan SK atau BKR itu. Salah satu contoh mungkin di sini ya, ada beberapa nama yang saya masukkan menjadi amir. Terus di Atauba juga ada, terus dan juga ada musola yang tidak ada SK-nya tadi, tapi menerima dan menyalurkan zakat terhadap masyarakat. Ya itu yang harus diluruskan nanti, dikumpulkan semua ke yang ada lembaga yang menaunginya. Tapi yang prakteknya memang seperti itu. Itu sebetulnya langsung ya, antara muzaki pemberi zakat, sebetulnya langsung, cuma dia itu hanya panitia saja, hanya pengumpulan, tapi tidak berhak mendapatkan zakat itu. Yang gagah melulu jadi penitia, jadi penitia yang gagah lillahi ta'ala. Monggo, ada pertanyaan lagi. Misalnya si amil memberikan hadiah istilahnya kepada panitia tadi, diperbolehkan apa? Hadiah itu kan nggak harus ngambil dari zakat, kan ada sedekah juga kan. Bagi ada misalkan orang itu banyak, tatkala datang, saya ini sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, nah itu boleh ambilkan dari yang itu, sudah jelas. Oke, sampun. Jangan jadi penjahat zakat gitu. Penjahat zakat itu yang nggak wajib berzakat dipaksa untuk berzakat, walaupun dia itu kaya triliuner, kalau nggak wajib zakat ya sudah. Habis jual rumah laku 3M misalkan, nggak wajib zakat dia, ngapain wajib zakat? Kecuali dia pekerjaannya memang jual beli rumah, boleh. Terus menyalurkan zakat tidak pada tempatnya, juga penjahat zakat. Monggo. Kalau zakat langsung dikasihkan yang berhak boleh, tidak melalui apa? boleh. Lebih mengetahui Jos, apalagi yang keluarga dekat, boleh. Keluarga dekat ada yang miskin misalkan, sepupu miskin misalkan, boleh. Masjid minta jatah juga kayak jatah. Masjid minta jatah Dari zakat itu ya nggak boleh. Kalau zakat tuh nggak boleh untuk lembaga gitu. Kalau zakat nggak boleh untuk lembaga. Zakat nggak boleh untuk lembaga. Zakat apapun nggak boleh untuk lembaga. Ini ada tiga surat dari Panti Panti mungkin ingin atau proposal lah kita untuk memberikan zakat kepada Panti tersebut. Kan untuk anak-anak, untuk orang kan boleh. Film ada lebihnya di sini gitu kan. Yang utama kan masyarakat sekitar dulu. Betul. Yang penting sini dulu lah. Yang di tempat saya itu kan dulu kan sudah full, sudah tersebar semua, pupuk masih ada. Mau dibuang kemana? Mau dibuang, tenang saja, nggak usah dibuang hemat. Mau dibawa tumpang, kasihan panitianya pupuk. Besok hari raya,
Ketupatnya belum matang, repot. Nggih, napa maneh? Nggih, monggo. Zakat, nggih. Zakat panitianya harus tahu juga. Panitia atau amil harus tahu juga. Cara mengambilnya harus tahu, cara menyalurkannya harus tahu. Jadi penjahat zakat itu ada 3 itu. Orang yang wajib berzakat nggak mau berzakat itu penjahat. Okay. Orang yang nggak berhak menerima zakat tapi ngaku-ngaku berhak menerima zakat itu juga penjahat. Orang yang sebagai amil mengambil zakat yang bukan haknya terus menyalurkan kepada yang bukan haknya juga itu juga penjahat zakat. Hati-hati. Karena hubungan keluarga kayak BLT itu loh, sugih rumahnya pengajuan. Kalau masalah apa, minim berapa ratus juta wajib di Jakarta ini? Minim, Ya. dinisbatkan ke emas ya. Kurang lebih kalau sekarang emas pas lagi larang-larangnya sekarang. Kalau kemarin masih 800 nggih. Masih 800 itu sekitar penghasilannya itu 80 sampai 90 juta. Kalau sekarang udah 2 juta ya Pak. 2 juta lebih nggih. 2 juta 300. 2 juta 500. Itu bisa penghasilannya setara dengan 190 juta. Kalau sudah mempunyai penghasilan bersih 190 juta dalam setahun itu boleh bayar zakat 2,5%. Kalau sekarang gajinya baru 4 juta kok udah dipotong zakat, piye. Belum bensinnya, nggih. Udah dipotong zakat. Namanya zakat profesi katanya. Pegawai-pegawai ini dulu. Pegawai berapa ya gajinya? 4.500.000 kan? Ya. PNS itu 4.500.000. Potong pajak. Kalau dipotong pajak bukan zakat ya. Kalau pajak monggo lah. Tapi kalau zakat 4.500.000, anggap bersihnya 4 juta. Nggih, 4 juta kali 12 bulan. Berapa? 48 juta. Padahal waktu belum naik emas itu udah standarnya zakat itu 80 juta. Jadi nggak layak zakat. Sedekah boleh, monggo. Niatkan sedekah, tapi jangan zakat profesi, jangan zakat atau sedekah boleh, nggak masalah. Apalagi? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau anak kecil nggak puasa, wajib apa? Hah? Nggak wajib? Nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah. Kalau orang tua yang pikun nggak wajib mengqadha, namun bayar fidyah. Pikun nggih. Kalau orang menyusui, orang menyusui, apa yang tahu? Acung tangan? Dan bayar fidyah. Nggak bisa, alasannya nggak masuk, nggak paham berarti. Ayo, gimana? Alasan untuk anaknya, dia wajib untuk membayar dan membayar fidyah. Betul. Gimana? Tapi kalau alasan untuk dirinya sendiri, dia wajib untuk mengqadha. Dia wajib untuk mengqadha dan Bayar fidyah. salah juga. Ayo, ada yang tahu ibu-ibu? Orang menyusui, ibu menyusui. Kalau alasannya ibu yang wajib mengqadha dan bayar fidyah. Kalau alasannya anak
Salah. Ayo ibu yang oren, nah, gimana? Ayo. Saya dulu. Ibu menyusui, gimana? Karena saya untuk dirinya sendiri, dia membayar fidyah, wajib mengkodok. Wajib mengkodok. Ayo bapak dulu lah. Gimana? Ini nanti dikasih tahu sama istrinya nanti kalau sudah menyusui istrinya. Kalau niatnya untuk anaknya, Oke. dan membayar fidyah. Oke. Kalau niat ibunya Dan ibunya sebetulnya yang ngerti nih. Tapi acung tangan. Bapaknya belum paham. Itu yang ibu yang itu, kacamata, monggo. Ayo satu. Kalau kita alasan untuk anaknya, Oke. harus membayar pengkodok dan Oke. kalau untuk diri kita sendiri, Heeh. hanya mengkodok. Oke, niki. Gitu loh, nih. Pokoknya kalau masih ada alasan untuk dirinya sendiri, masih ada aku takut lemas, aku takut tak kuat berdek, itu hanya wajib mengkodok saja. Namun kalau alasannya anaknya saja, itu wajib mengkodok dan bayar fidyah. Dan semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.